Tetapi teman-teman di tiap area support kuatnya boleh beli cicil, gitu ya Bro Michael ya. Yes. Jadi di area support kuatnya boleh beli cicil. Atau untuk trading dikit-dikit juga boleh, terutama di saham-saham yang dua sektor tadi, perbankan dan gold. Oleh karena itu kayak tadi contohnya BBRI ya, kalau teman-teman buy on weakness, BBRI misalnya nggak full exposure nggak apa-apa, karena lebih baik kita menjaga cash kita, menjaga portofolio kita daripada belum tahu bottomnya di mana kita full cash, mending kita amankan seperti itu. Dan hari ini kita melihat bahwa BBRI ada rejection di kisaran area 4.240, dia mengalami kenaikan dari sempat ARB ya dia ya. Jadi Ya. dia sudah 0% hari ini. Jadi itu contohnya, dan tadi hari ini direkomendasikan PMRI oleh Bro Michael Yo. Kita lihat besok bagaimana. Oke, selanjutnya kita akan lihat pertanyaan lainnya dari ini nih. Kok nggak bisa nih? Aji Setiawan dulu deh. Telkom, Excel, Isal, Tebik, dan Tower. Ya, ini sektor telekomunikasi dan pertawaran. View-nya bagaimana dan apakah kita boleh masuk di range berapa? Silakan Bu Michael. Ah, yang kebetulan dari Telkom, Tebik, Ihsan, Excel. Kebetulan di antara semua itu tuh saya punyanya di Excel karena menurut saya Excel itu menarik ya. Satu, yang kedua karena coba teman-teman perhatiin rata-rata saham-saham blue chip itu sedang mendekati areal MA200 dan itu selalu bisa dijadikan patokan sebagai strong support. Nah, jadi memang untuk saham telco sektor ini kalau dibilang bullish-bullish banget enggak, sideways aja, tapi ada arah uptrend ada, tapi maybe slow gitu. Kalau di antara itu saya choose Excel sih. Oke, jadi di antara sektor telekomunikasi kita bisa perhatikan Excel. Karena secara flow dia juga paling bagus ya dibandingkan yang lain. Hmm. Dan sekali lagi Bro MY mengingatkan, kita jaga saham-saham tersebut di MA 200. Di MA 200 bisa manfaatkan untuk cicil buy atau spekulatif buy di situ. Memang ada potensi rejection di sekitar area tersebut. Dan untuk Excel kita perhatikan dia udah mendekati MA 100 di area 2950. Nanti kita bisa perhatikan apakah dia jebol dari MA 100-nya atau tidak. Oke, kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Yakni dari Kelvin Anthony mengenai Indi. Indi kalau diperhatikan volume selnya kecil, tapi penuhan harganya lumayan. Kira-kira Indi ini menjadi pilihan yang menarik bukan di sektor call selain Doit yang tadi disebut oleh Ko Michael Yo. Silakan. Oke, di antara semua sektor call, saham call, baik Adaro, Doit masuk, kemudian ada ITMG, lalu ada PTBA. Nah, Indi itu yang selalu menjadi high beta atau pergerakan yang paling kencengnya gitu. Jadi kalau seandainya, let's say kalau seandainya lagi rally saham call, itu rata-rata Adaronya 5%, mungkin Indinya bisa 10 atau 15%. Nah, begitu juga terjadi kalau seandainya dia koreksi. Jadi kalau dia koreksi, mungkin Adaro minus 3%, dia bisa ARB, bisa 2 kali lipatnya. Nah, that's why kalau untuk di momen saat ini, dibanding dengan harus buy on weakness, saya akan condong lebih aman kalau seandainya kita entry ketika dia sudah mulai ada flow. Jadi weakness-nya di mana, kemudian ada yang beli, volumenya besar, itulah garansi kita untuk entry. Oke. Itu artinya big player-nya ada yang masuk, itu artinya ada yang ngumpulin. Apalagi kalau itu foreign, jauh lebih valid gitu. Jadi jika udah kejadian seperti itu, nah akan jauh lebih baik kalau kita entry di momen seperti itu dibanding dengan buy on weakness saat ini. Kalau seandainya memang mau buy on weakness, oke, balik ke cara pertama, yaitu dengan konsep cicil. Oke. Sambil perhatikan indeks di 6.600. Ini kebetulan tuh ada yang nanya tuh, tadi kebetulan aku baca. Dia bilang, kenapa HMSP naik, UNVR naik, kemudian INDF naik, kemudian ICBP naik. Jadi gini, kalau dulu ya, ketika market koreksi, ketika market sedang dalam keadaan jelek, itu biasanya fund-fund, apalagi equity fund, itu bakal ada yang namanya trigger sell gitu. Contohnya, ya ini udah harus mereka jual, karena pergerakannya udah ngelawan. Ketika mereka jualan, equity fund itu harus memindahkan sahamnya ke stocks yang lain. Dan biasanya mereka pindah ke defensive sektor. Dan itulah yang terjadi biasanya kalau seandainya market jelek. Kalau UNVR udah jalan, HMSP udah jalan, kemudian INDF, ICBP, itu biasanya karena memang fund-fund sedang memarkirkan dana mereka ke defensive sektor.
Oke. Jadi yang pertama tadi perhatikan indeks 6.600 itu kunci. Yang kedua, kalau mau buy and weakness, buy cicil. Tetapi kalau teman-teman trading sebaiknya perhatikan dulu supportnya, support kuatnya, jangan langsung beli. Ketika ada rejection atau ada inflow, baru putuskan untuk masuk. Itu yang paling penting. Dan kemudian, kenapa sektor consumer mengalami kenaikan cukup signifikan? Ini yang perlu dicatat. Karena banyak equity fund yang 90% minimal ditaruh di equity, kan mereka udah take profit dari saham-saham lainnya. Biasanya Nah, harus 80. pindah, dan akhirnya pindahnya itu harus ke equity juga. Jadi mau nggak mau, sektor consumer juga menjadi pilihannya. Begitu ya Bro Michael ya? Yes. Oke. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan lanjutan. Dan ini banyak yang akan bertanya saham-saham teknologi Bro Michael. Nih, saham yang lagi hype, sahamnya Cici Zabrina ini. Kalau Zabrina ada di sini, halo Zabrina. WRG. Kamu ada. Nah, WIRG, gimana view ke depannya kok? Pertama itu menariknya tuh penurunan WIRG itu kan open langsung RBO terus gap down dan volumenya kecil. Ini akan ada ketemu titik di mana semua buyer yang kemarin itu akan mengalami kerugian dong. Mereka nggak bisa keluar. Nah, itu adalah titik di mana boleh dikatakan equalnya market atau boleh dikatakan bottomingnya market, dan itu yang mesti kita pantau. Kalau menurut saya ini masih belum jelas kemana karena dia baru IPO. Historical price-nya daerah area konsolidasinya belum muncul. Tapi kalau menurut saya ini belum, kalau dikatakan bearish itu belum, masih jauh banget. Masih jauh dari bearish ya, karena dari harga IPO 168 dia udah dari cukup signifikan sampai hari ini 955, tetapi trennya memang belum begitu terlihat ya, karena dia baru IPO. Jadi kalau teman-teman mau trading di saham-saham yang baru IPO, sebaiknya perhatikan money management, perhatikan area entry exitnya, dan disiplin stop loss, karena risikonya cukup tinggi. Seperti saham-saham teknologi di kala suku bunga tinggi itu juga sangat berisiko, jadi pembatasan risiko sangatlah penting. Oke, selanjutnya kita akan bahas kaitannya mengenai BBYP. Nah, ini BBYP juga dikabarkan akan right issue di bulan Mei ini. Masih menunggu surat efektif dari OJK. Nah, kira-kira bagaimana nih pandangan KMY setelah BBYP ini mengalami penurunan dan berkali-kali menjebol supportnya? Silakan. Pertama BBYB MA 200-nya udah breakdown. Penurunan juga masih sebenarnya dibilang volumenya rendah juga enggak rendah-rendah banget. Jadi untuk saat ini kalau untuk nangkep BBYB di mana terus terang saya nggak tahu karena aksi selling pressure-nya tuh masih terlalu besar. Nah, ini kalau seandainya areal 1250 breakdown maka dia akan balik ke 1000 ini kalau BBYB. Jadi untuk ini saat ini memang saham teknologi jangan terlalu overweight. Oke. Jangan terlalu overweight di saham teknologi. BBYP masih belum tahu area entry-nya di mana. Tetapi ini kita bisa perhatikan area yang perlu diwaspadai kemana, Bro MY? Sebelum ke 1000? 1250. 1250. Oke, perhatikan 1250 untuk BBYP. Jangan langsung beli, perhatikan dari rejection atau tidak, baru nanti kita bisa manfaatkan untuk aktivitas pembeli. Oke, ini kebetulan ada yang nanya nih bro, BBRI, aku jawab sebentar ya. Boleh. Kalau boleh. Nah, ini kebetulan aku depan laptop, jadi ini pergerakan saham BBRI ya. Kalau kita perhatiin ya, trend line dari BBRI itu kita tarik dari bottoming 2020. Menyentuh bottoming di September 2021. Kemudian ini MA 200 dan ini very very close today. Jadi kalau in my opinion ya, apalagi ada gap down di sini, ada potensi kalau ya bursa bakal nutup ke sini at least. Nah, kalau BBRI udah begini, otomatis itu akan men-trigger saham-saham lain untuk rebound. Nah, karena kalau kita perhatiin ya, kita masukin indikator, biasanya kalau untuk overbought dan oversold, itu kita bisa pakai Bollinger Bands. Nah, perhatiin ya, hari ini BBRI itu sudah berada di Bollinger Bands luar, which is itu very, very oversold. Dan kemudian dia masuk. Nah, ada potensi dia menembus
rebound dulu sebentar untuk nanti kemudian kalau menurut saya in long term dikatakan bursa aman atau enggak ya belum gitu. Jadi akan jauh lebih baik memang untuk saat ini tuh kita melakukan trading cepat. RSI juga sudah menyentuh area oversold. Jadi ya ada potensi short term bursa rebound. Tapi di dalam jangka panjang nggak bisa dikatakan bursa kita aman gitu. Atau boleh nggak bisa dikatakan bahwa ini udah nggak ada koreksi-koreksi lagi gitu. Oke, jadi waspadai ya. Istilahnya kita jagain di MA 200, bisa spekulatif. Kalau udah deket MA 200 tuh area yang sebenarnya udah oke lah untuk beli ya, Bro Michael ya. Yes, karena acuan foreign itu selalu MA 200. Oke, noted. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi udah tercerahkan ya kenapa MA 200. Oke, selanjutnya kita akan bahas kaitannya mengenai sektor komoditas lainnya, yaitu oil dan emas. Bagaimana pandangan Bro Michael ya mengenai hal ini? Apakah menarik atau tidak? Untuk sementara paling yang saya perhatiin itu adalah BRMS ya, karena BRMS 200 itu which is a very strong. Jadi kalau di 200 ini saya cukup yakin kalau ini nggak breakdown ya. 200 kalau seandainya breakdown ya ini titik level stop loss-nya itu di bawah 200. Sekarang 214 jadi udah very close. Sementara kalau NDKA ini juga ada bullish pin bar. Gap down pula. Jadi ya ini ada potensi rebound dulu sebentar. Tapi kalau untuk saham oil, terus terang saya udah nggak pernah lihat selama 1 bulanan itu belum. Nah, MEDC sendiri ini juga rebound dari EMA 200. Nah, titik resistennya 580. Ya, ada potensi sih ini. Karena ini look alike kayak gini. Apa? Ini tuh menyerupai falling wedge. Oke. Nah, jadi kalau seandainya dia berhasil break dari 590, ini ke 700 tuh enteng. Oke, Medco ya. Medco. Itu doang sih. Kalau yang lain biasa nggak kelihatan. Oke, jadi yang menarik sebenarnya saham-saham emas ya. Karena biasanya juga ketika krisis terjadi, biasanya emas menjadi safe haven ya. Karena nilainya belum lebih stabil, terutama saat inflasi. MDKA ada rejection di area support di kisaran area 4750 dan ada gap down. Ini bisa menarik untuk diperhatikan, dan BRMS ada di area support kuatnya 200. Tetapi untuk Medco di sini bisa perhatikan jika dia break 590 baru menarik. Tetapi harga oil ini masih gonjang-ganjing ya antara naik dan tidak, sehingga tentu saja ini yang mengakibatkan saham-saham oil ini cukup volatile. Apalagi sahamnya sangat-sangat lagged atau bahkan gerakannya nggak sesuai dengan harga komoditasnya. Itu yang perlu diperhatikan kaitannya mengenai oil. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai strategi ini. Ini bagus nih Bu Emi ini, supaya teman-teman contoh pesertanya juga dapat pencerahan mengenai trading method dari Bro Michael. Nah, dari itu, saat kita melakukan pembelian, bagusnya tuh saat market buka atau nunggu waktu udah reda setelah 10-20 menit tuh. Gimana pandangan Bro Michael? Justru ya, ini ya mungkin salah satu metode yang paling sering saya pakai. Kalau seandainya ada panic selling di awal market open, jangan pernah jual. Itu adalah momen yang paling bagus untuk kalian beli. Karena ketika ada panic selling di pagi hari, gap down contohnya, boleh dikatakan itu merupakan tindakan yang panik yang dilakukan oleh investor, di mana perdagangan tuh belum apa-apa, udah berada di harga bottoming. Yang artinya next-nya ke depan hanya akan bisa bergerak ke atas dong, atau tetap di bawah, kan pilihannya dua gitu. Dan karena volume besar yang menunggu ke depan, itu membuat harga paling enggak itu ada rebound. Nah, itu yang contohnya terjadi di hari ini. Jadi kalau seandainya momen untuk beli paling tepat kapan? Itu adalah di momen market awal open ketika ada panic selling. Tapi kalau seandainya gap up, itu justru harusnya jualan. Jadi nggak bisa digeneralisir ya. Pagi itu lebih bagus beli atau jualan. Itu nggak bisa digeneralisir. Tapi kalau seandainya pagi ada panic selling, itu momen yang paling tepat untuk beli. Tapi kalau seandainya pagi ada panic buying, itu bisa beli, bisa juga jual. Karena kita nanti di market open, di market berjalan,
kita akan bisa melihat ini gap up-nya tuh sustain atau enggak. Nah, itu perlu kemampuan untuk melihat market di dalam time frame yang lebih kecil.